Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Dan di sini ada Saya Justin. saya Annabel. Saya Rizkisha. Dan saya Nasira. Dan kami hari ini akan mempresentasikan hasil analisis dari 4 laptop yang kami miliki. Di era digital sekarang, kebutuhan laptop sangat beragam. Ada yang mencari laptop ringan untuk kebutuhan kuliah, ada yang mencari laptop untuk fokus ke performa gaming, ada yang mencari laptop dengan kualitas layar untuk pekerjaan visual, dan juga ada yang mencari laptop untuk mengejar fitur premium untuk mobilitas. Di Final Project Operating System konsep ini, kelompok kami membandingkan 4 laptop dari 3 kategori berbeda. Asus VivoBook 14X407UF, Asus TUF Gaming F15 FX506HC, Lenovo Legion 5 15ACH6H, dan HP Spectre X360 Convertible 13 AW2110TU. Ini bukan sekedar perbandingan spesifikasi, tapi pembuktian menggunakan 2 metode sistem pendukung keputusan, yaitu metode eliminasi dan simple additive weighting. Jadi dalam video ini kita akan lihat bagaimana setiap laptop perform di berbagai kriteria dan pada akhirnya lihat laptop mana yang paling terbaik secara objektif. Kita mulai dari Asus VivoBook 14. Dirilis tahun 2018, ini adalah laptop entry level dengan prosesor Intel Core i5-8250U, RAM 8GB, dan GPU NVIDIA MX130. Layar 14 incinya masih menggunakan panel TN, jadi akurasi warnanya terbatas. Laptop ini cocok untuk tugas-tugas ringan seperti mengetik, browsing, atau kuliah online, tapi jelas bukan laptop performa tinggi. Selanjutnya, Asus TUF Gaming F15. Laptop gaming kelas menengah yang mengandalkan Intel i5-11400H dan GPU RTX 3050. Layarnya sudah IPS 144Hz yang sangat cocok untuk gaming fast-paced. Build quality-nya kokoh dan sesuai dengan DNA seri TUF. Masuk ke laptop dengan performa paling tinggi, Lenovo Legion 5. Menggunakan Ryzen 7 5800H dan RTX 360. Laptop ini dibuat untuk gaming berat, editing video, desain 3D, dan segala workload intensif. Kipasnya besar, coolingnya kuat, layarnya IPS refresh tinggi. Dan terakhir, HP Spectre X360 13. Ultrabook Convertible Premium dengan build kualitas tinggi, prosesor Intel i7-1165G7, dan layar OLED touch yang sangat tajam dan akurat. Cocok untuk pekerjaan profesional, desain, multitasking, dan mobilitas. Metode eliminasi adalah proses penyisihan awal berdasarkan syarat minimum. Artinya, kalau satu laptop saja gagal memenuhi satu syarat, dia langsung dieliminasi tanpa pembobotan, tanpa toleransi. Ini cocok untuk menentukan baseline kelayakan. Simple Additive Weighting atau SAW lebih komprehensif. Setiap laptop dinilai pada berbagai kriteria, dinormalisasi lalu dikalikan bobotnya. Bobot ini menunjukkan seberapa penting sebuah kriteria bagi pengambilan keputusan. Dengan SAW, kita bisa melihat kualitas setiap laptop secara lebih detail, bukan sekadar lolos atau tidak. Kami menggunakan 5 syarat. Layar minimal IPS, CPU minimal Core i5 Gen 10 atau Ryzen 5 seri 4000, GPU minimal kelas produktivitas atau gaming, RAM minimal 8GB, baterai minimal bertahan 5 jam. Hasilnya, Asus VivoBook 14 dieliminasi karena 3 poin. Yang pertama, layar masih TN, performa CPU dan GPU paling rendah, dan baterainya kecil. 3 laptop lainnya, yaitu Asus TUF Gaming F15, Lenovo Legion 5, dan HP Spectre X360 lolos semua syarat minimum. Performa diberi bobot terbesar karena paling berpengaruh.
layar juga cukup besar karena menentukan pengalaman penggunaan. Kami memberi nilai objektif berdasarkan spesifikasi tiap laptop. Contohnya, Performa Legion 5 mendapat nilai 5, sementara Asus TUF Gaming mendapatkan nilai 4. Setiap nilai diseragamkan agar adil. Misalnya, laptop yang lebih murah mendapatkan nilai normalisasi lebih tinggi. Hasil akhirnya, HP Spectre X360 memperoleh skor tertinggi. Legion 5 menyusul dengan performa raw terbaik, dan TUF Gaming F15 berada di posisi ketiga. Di bagian CPU, perbedaan generasi dan kelas prosesor langsung terasa. Ryzen 7 5800H di Legion 5 memimpin jauh. HP Spectre unggul di efisiensi. TUF F15 cukup kuat di mid-range. Dan VivoBook berada di level yang paling bawah. GPU menentukan kemampuan gaming dan rendering. RTX 3060 di Legion 5 jelas paling kuat. RTX 3050 di TUF F15 cocok untuk gaming modern. Spectre dan VivoBook tidak dirancang untuk gaming. Layar Spectre X360 benar-benar berbeda levelnya. Panel OLED-nya dengan kontras sempurna membuat displaynya menjadi yang paling bagus. Legion dan TUF fokus pada refresh rate yang tinggi, sedangkan VivoBook tertinggal dengan panel TN. Spectre X360 unggul berkat efisiensi CPU dan panel OLED. TUF dan Legion memiliki baterai yang besar, tapi konsumsi dayanya tinggi. Sedangkan VivoBook memiliki baterai yang paling kecil. Spectre X360 unggul di build premium, fingerprint, Windows Hello, dan mode tablet. Legion dan TUF unggul di sistem cooling dan port gaming. Sedangkan VivoBook merupakan laptop yang paling sederhana dan bisa dibilang paling basic. Sebagai tambahan, setelah melihat perbandingan performa utama, kami juga menguji kecepatan storage menggunakan Crystal Disk Mark untuk mengetahui seberapa cepat masing-masing laptop membaca dan menulis data. HP Spectre X360 menjadi salah satu yang tercepat dengan sequential read 3409 MB per second dan write 3049 MB per second. Performanya sangat responsif untuk membuka aplikasi, multitasking, dan transfer file besar. Lenovo Legion 5 juga sangat cepat dengan read 3349 MB per second dan write 1699 MB per second dan random 4K yang sangat tinggi. Ini membuat loading game dan proses multitasking terasa lebih lancar. TUF Gaming F15 memiliki performa NVMe yang solid dengan read 3983 MB per second. Meski tidak setinggi 200 sebelumnya, kecepatannya sudah sangat cukup untuk gaming dan penggunaan berat. Berbeda jauh, VivoBook 14 hanya mencapai read 387 MB per second karena masih memakai SSD SATA. Ini menyebabkan waktu loading lebih lama, performa multitasking lebih lambat, dan pengalaman penggunaan kurang responsif. Kesimpulannya, Spectre menjadi yang paling cepat, Legion unggul di random performance, TUF berada di posisi menengah, dan VivoBook tertinggal cukup jauh. Hasil ini semakin menegaskan perbedaan kelas keempat laptop tersebut. Baik metode eliminasi maupun SAW menunjukkan hasil yang sama. HP Spectre X360, laptop paling seimbang. Untuk Lenovo Legion 5, performa terbaik. Asus TUF Gaming F15, Value Gaming, dan Asus VivoBook 14 hanya untuk penggunaan ringan. Metode eliminasi membantu menentukan kelayakan dasar, sementara SAW memberikan gambaran lebih lengkap melalui bobot dan normalisasi. Dan itulah hasil analisis kami dalam memilih laptop terbaik menggunakan dua metode sistem decision making. Nah, semoga video ini dapat membantu dalam memahami pengambilan keputusan menggunakan multi kriteria dalam perangkat laptop. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Dan jika ada lebihnya, disimpan saja, gak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Terima kasih.